Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di bulan yang baru ini. Saya percaya penyertaan dan kekuatan dari Tuhan memampukan kita untuk memasuki bulan di penghujung tahun ini. Hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tetapi saya akan bacakan ayat 20 sampai 24, 31 sampai 32. Kalau saudara pelajari secara keseluruhan dari perikop ini berbicara tentang anak yang hilang, di mana ada seorang anak yang meninggalkan rumah ayahnya dengan segala macam harta kekayaan yang menjadi haknya dia dan lalu pulang kembali dengan keadaan yang mengenaskan. Nah, mari kita akan baca bersama-sama ceritanya ketika anak itu kembali pulang kepada ayahnya. Demikian firman Tuhan. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Kata ayahnya kepadanya, ayat 31, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Dua ayat terakhir merupakan perkataan ayahnya kepada si sulung yang selama ini tidak meninggalkan ayahnya tetapi tetap bersama-sama mengerjakan apa yang harus dikerjakan bersama dengan ayahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat paling tidak ada dua hadiah terbaik yang Bapa berikan bagi kita menurut cerita tentang anak yang hilang ini. Kalau kita teliti, yang pertama adalah penerimaannya. Kita bisa melihat bagaimana anak bungsu itu menghabiskan harta dan kekayaan walaupun itu memang menjadi haknya, tetapi itu merupakan sesuatu yang tidak seharusnya demikian. Namun ketika dia kembali ke rumah bapaknya dengan kasih dan anugerah yang besar menantikan kembalinya anak itu, dan ketika dia melihat dari jauh, bapaknya berlari merangkul anak tersebut dan menyambutnya. Demikian juga Bapa kita di surga. Dia dengan kasih dan anugerah yang besar menantikan kembalinya setiap orang kepadanya. Ketika seseorang berbalik kepadanya, dia menyambut bahkan memeluk dengan penuh kasih. Dia tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan dan dosa dan pelanggaran masa lalu, sebab penerimaannya itu murni, penuh dengan kasih dan anugerah yang ingin supaya anaknya jangan pergi lagi, tetapi hidup bersama-sama dengan dia. Sebab penerimaannya disertai dengan pengampunan dan pemulihan hubungan. Respon terbaik kepada Bapa yang demikian apa sih sebenarnya? Yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah hati yang mau berbalik kepada Bapa sepenuhnya. Hidup yang mau diatur oleh kehendak Bapa, bukan apa yang kita pandang baik. Karena apa yang kita pandang baik belum tentu selaras dengan apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Padahal kehendak Bapa kita adalah kehendak yang terbaik bagi kita, bukan hanya bagi Bapa kita. Nah, hadiah yang terbaik lainnya adalah panggilannya. Tadi penerimaannya, sekarang panggilannya. Bapa bukan hanya menyambut, mengampuni dan melupakan dosa serta pelanggaran kita, tetapi Dia juga mempercayakan panggilannya kepada kita. Dia mengajak kita untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaannya, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa melalui setiap potensi yang ada pada kita, yang Bapa sudah menaruh potensi itu dalam kehidupan kita. Bisa berupa talenta, karunia, pengetahuan, hubungan dengan sesama, hikmat dan pengertian, pengalaman masa lalu yang bisa disaksikan, bahkan kerinduan hati kita Tuhan bisa pakai untuk mengerjakan panggilannya. Tujuannya agar melalui Bapa dipermuliakan, tujuannya agar melalui semuanya itu Bapa dipermuliakan dan banyak jiwa diberkati bahkan dimenangkan.
Respon terbaik terhadap Bapa adalah ketaatan kita. Dia mempercayakan panggilan dalam kehidupan kita, mari terlibatlah di dalam panggilannya itu melalui ketaatan, melakukan kehendaknya, dan melalui melayani sesama. Terimalah anugerah sebagai hadiah terbaik dari Bapa dan beri respon terbaik terhadap anugerah yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kiranya Tuhan kami boleh dapat memahami kehendak Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Biarlah kami sebagai orang percaya meresponi dengan tepat, baik itu penerimaan Bapa maupun juga panggilan Bapa. Kami boleh meresponinya dengan cara yang terbaik, yaitu pertobatan sejati dan keterlibatan di dalam melakukan kehendak-Mu melalui melayani sesama. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.